sekali. Ya Rasulullah, saya bisa khatam dalam sebulan lebih dari itu, lebih dari sekali. Akhirnya Rasulullah mengatakan akhtimhu nisfa syahrin, khatam. Ya Rabb, inna ridhaka aghla wa asma min kulli na'imin. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya ridhomu itu kenikmatan yang tertinggi. Kemudian jadi pertama, kalau kita meniru para salaf itu kalau mengharap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah, hamdan kama yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tsumma usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Ikhwan, akhwat, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada petang hari ini Allah masih senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan juga taufiknya, mudah-mudahan yang dengan itu semuanya alhamdulillah kita bisa menjalani hidup ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang digariskan atau yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi. Kita selalu berusaha untuk memahami sunnah dan ajarannya. Kita berusaha untuk selalu meneladani kemuliaan akhlaknya, dan kita juga berharap nanti, jazakumullah khair, berharap kita termasuk umatnya yang berhak untuk memperoleh asy-syafa'ah al-uzma. Ikhwan yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, alhamdulillah juga kita sudah berada di Anisfus Tsani, separuh yang kedua di bulan Sya'ban, ya. Semakin mendekati satu bulan yang kita nanti-nanti, dan kita selalu
berdoa agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita hingga menjumpai bulan ini, ya, dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Kalau para salafus saleh itu merespon menyambut bulan Ramadan itu jauh-jauh berbulan-bulan sebelumnya, bahkan diriwayatkan 6 bulan sebelumnya itu sudah sudah berharap, ya, sudah mempersiapkan Ramadan. Jadi masih 6 bulan. Sampai diriwayatkan bahwa para sahabat itu 6 bulan sebelumnya itu mempersiapkan diri dan berdoa kepada Allah agar Allah temukan Ramadan. Nanti 6 bulan setelah Ramadan itu berdoa terus agar supaya kebaikan amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan itu Allah terima. Allah terima, dan Allah di antara indikasi diterimanya amalan-amalan bulan Ramadan itu, ya, akan menjadi zat atau bekal untuk kesolehan atau untuk kebaikan kehidupannya di bulan-bulan selain Ramadan. Jadi isinya berarti Ramadan ini bisa dibilang ini menjadi poros, ya, menjadi poros tengah kehidupan para sahabat, para salaf. 6 bulan sebelumnya sudah terus memohon kepada Allah, berdoa, Allah pertemukan. 6 bulan setelahnya juga berdoa terus agar Allah menerima amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Kalau kita menjadikan para salaf dalam sikap beliau-beliau terhadap bulan Ramadan itu sebagai contoh, ya, berarti kita juga menjadikan Ramadan ini memang menjadi poros, 1 bulan dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan fadilah di dalamnya, yang diberkahi, ya. Maka doanya begitu. Kalau Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya, beliau mengatakan bahwa syahrul Sya'ban, syahrul Rajab syahrun lizzar'i wa Sya'ban syahrun lisaqyiz zar'i wa Ramadan syahrun lihasadiz zar'i, ya. Bulan Rajab itu ibaratnya orang persiapan, itu bulan nanam, saatnya menanam. Artinya namanya orang nanam punya harapan, ya. Tapi yang namanya tanaman setelah ditanam pasti harus ada perawatan. Nah, bulan Sya'ban itu ibaratnya adalah syahrun lisaqyiz zar'i, bulan untuk merawat tanaman atau menyirami tanaman, ya. Artinya menguatkan lagi persiapannya. Lah pas bulan Ramadan, Ibnu Rajab Al-Hambali menggambarkan itu syahrun lihasadiz zar'i, bulan memanen tanaman. Memanennya itu dengan apa? Memanennya itu ketika seseorang itu sudah dalam keadaan siap segalanya, siap fisik, siap tenaga, siap mental, siap finansial. Ini penting juga, yang terakhir yang disebutkan ini penting, karena banyak di antara kita yang oleh Allah belum siapkan. Kita belum siap urusan finansial sehingga kita masih
juga malah kalau bulan Ramadan gue malah semakin jadi bulan perpegan ya. Jadi semakin banyak aktivitas untuk mencari finansial ya. Tapi kalau kita sudah dalam keadaan siap ya bisa kita barangkali kita membebaskan diri kita untuk dari aktivitas-aktivitas yang kaitannya dengan finansial ya. Jadi hasadu zar'i bukan berarti berhenti beramal, justru ketika itu dia siap. Hasad itu memanennya dengan dalam keadaan siap untuk menunaikan dan menggapai fadilah-fadilahnya dengan meningkatkan amalan di bulan tersebut ya. Jadi para salaf itu ya sangat bergembira dan berdoa jauh hari sebelum Ramadan ya. Dan ketika Ramadan mendekat ya, maka mereka berdoa ya. Ya, berdoa. Dalam riwayat yang tadi saya sebutkan ya, diriwayatkan dari Mu'alla ibn al-Fadl rahimahullah, kanu yad'una sittata ashhur an yablughahum Ramadan thumma yad'unahu sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Ya tadi yang saya bacakan, apa yang saya bacakan tadi tentang dalam kitab Lataiful Ma'arif ini, mereka itu para salaf itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan Ramadan, lalu berdoa 6 bulan berikutnya setelah Ramadan agar amalannya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kalau kita menyebut angka-angka ya kaitannya dengan urusan pahala di Ramadan itu kan luar biasa. Kalau itu diterima oleh Allah, maka orang itu ya selesai Ramadan betul-betul dalam keadaan fit, dalam keadaan bersih ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, masih ingat kawan-kawan, semuanya masih ingat saya yakin, dalam sebuah hadis ya beliau itu naik ke mimbar. Para sahabat tidak tahu, nggak ada perbincangan dengan beliau-beliau. Rasulullah juga tidak nampak sedang berdoa yang terdengar oleh para sahabat, tapi beliau mengatakan amin, amin, amin. Rasulullah pasti, para sahabat pasti tahu ketika itu, kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dengan Allah, yang perbicaraan antara Allah dengan Rasulullah itu namanya wahyu ya. Kalau saya atau jenengan sami nggak ada sopo-sopo, nggak ada lawan bicara kok ngerti-ngerti ngomong wi deleming, mesti wi malah dikira ya. Tapi kalau Rasulullah tidak begitu. Para sahabat maka bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau katakan amin, amin, amin? Maka beliau menjelaskan salah satu di antara ya, tiga-tiganya saya sebut aja ya. Amin yang pertama adalah roghima anfum ri'in dzukirta indahu walam yusolli alaik ya. Amin yang pertama adalah sungguh celaka seseorang yang namamu disebut di hadapannya lalu dia tidak bersolawat kepadamu ya, tidak bersolawat. Kenapa roghima anfum ri'in dalam bahasa Arab itu artinya merugi, sungguh rugi, bahkan ada yang mengatakan mengarah kepada kecelakaan, celaka, sungguh rugi ya. Orang yang namamu Muhammad disebut Sallallahu Alaihi Wasallam tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Kenapa rugi?
Karena orang yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali, Allah ucapkan solawat kepadanya 10 kali. Sebagaimana hadis Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat atas diriku sekali solawat, saya bersolawat atasnya 10 kali. Satu kali solawat balasannya asyru solawat, ya, 10 kali solawat. Apa arti solawat Allah kepada makhluknya, kepada kita manusia? Dan apa juga artinya? Karena di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 itu disebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Lalu ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman manusia kita, solawatlah atasnya dan ya wasallu wasallim dan ucapkanlah selamat salam taslima dengan sebenar-benar salam. Ini jadi ada sholawat Allah kepada Rasulullah, sholawat malaikat kepada Rasulullah, dan sholawat orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Tiga-tiganya artinya berbeda-beda. Sholatullah menurut penjelasan para ulama dalam hal ini di dalam kitab tauhidnya Dr. Sholeh Fauzan itu dijelaskan bahwa sholatullah ala nabi, arti sholawat Allah kepada Nabi dan juga kepada kita sama, itu artinya adalah thana'uhu indal malaikah, adalah pujian Allah di hadapan para malaikat, ya. Pujian Allah di hadapan para malaikat. Jadi kalau kita itu dipuji berarti Allah ridho. Kalau Allah ridho, ya itu sudah puncak kenikmatan. Ya, kalau Allah itu sudah ridho, itu puncak kenikmatan. Tingkat amal yang paling tinggi keikhlasannya, tingkat amal yang paling tinggi keikhlasannya itu adalah ketika niatnya mencari ridho Allah, ya, itu paling tinggi, ya. Dan ketika orang beramal itu mendapatkan balasan ridho Allah, itu juga paling tinggi, sudah paling tinggi. Loh, Ustaz, apa enggak surga? Surga itu ibaratun an ridwanillah. Surga itu salah satu ungkapan dari keridhaan Allah, tapi belum puncak keridhaannya. Nyatanya di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah memanggil, bertanya kepada ahlul jannah. Ya, ahlul jannah, orang namanya sudah di surga. Ya ahlul jannah, di dalam hadis qudsi dikatakan, jawabannya labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Ya. Ya, jawaban yang sangat menampakkan orang yang sangat berbahagia, yang berseri-seri, ya, yang sangat senang. Nah, penduduk surga, ya. Wahai penduduk surga, jawabannya labbaik. Ya. Ku penuhi panggilanmu ya Allah, wa sa'daik, dan kebahagiaan berada di padamu ya Allah, wal khairu fi yadaik, dan segala kebaikan berada di tanganmu ya Allah. Kira-kira ini ungkapan yang sangat bahagia. Pertanyaannya, hal radhi itu penduduk surga yang sudah bergelimang dengan kenikmatan, kenyamanan, ditanya hal radhi itu, ya, apakah kalian ridho? Jawabannya bisa ditebak. Namanya orang serendah-rendah tingkatan surga yang dimasuki oleh seorang hamba itu merasa dia paling beruntung. Dia merasa paling beruntung dan merasa tidak ada orang yang lebih beruntung daripada dirinya. Ya, sebaliknya orang yang
masuk neraka tingkatan yang terendah sekalipun, paling rendah, itu dia merasa paling sengsara dan merasa nggak ada orang yang lebih sengsara daripada dirinya. Maka jawabannya, hal raditum, apakah kalian ridho? Jawabannya, malana la narda ya Rabb, waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Jawabannya, bagaimana kami enggak ridho ya Rabb, ya Allah, sedang Engkau telah memberikan kepada kami, mengkaruniakan kepada kami sebuah kenikmatan puncak yang enggak seorang pun Engkau berikan selain diriku, itu rasanya ahlul jannah. Ditanya lagi, wahal ya uti itu ya aksar min dalik, atau kama qala alaihi salatu wassalam, apakah kamu mau saya beri yang lebih daripada itu? Ya, jawabannya, apalagi yang lebih dari ini ya Allah, ya, apalagi yang lebih daripada yang saya rasakan ini ya Allah. Maka Allah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, uhilla alaikum ridwani wala askhatu alaikum ba'dahu abada. Saya halalkan saat ini ridhoku, dan saya, kata Allah, tidak akan murka kepadamu selama-lamanya. Jadi ini puncak kenikmatan itu ridho Allah. Maka ya, kalau Allah itu memuji di hadapan makhluknya yang suci, para malaikat yang tidak pernah bermaksiat, itu menunjukkan Allah ridho. Berarti kalau orang bersolawat atas Nabi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut lalu bersolawat, ya, itu Allah memberikan balasan atas sholawatnya itu dengan ridhonya, dengan sesuatu balasan yang sangat, yang puncak. Maka kalau sampai namamu disebut di hadapannya kok tidak mengucapkan sholawat, maka roghima anfum ri'in, maka rugi, betul-betul rugi, celaka. Yang pertama ya, mungkin tak lebarkan dikit biar ya, maaf ya, saya lebarkan sedikit. Jadi tingkat ikhlas, tiga-tiganya ikhlas. Tingkat orang yang beribadah secara ikhlas itu ada tiga menurut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya. Ada tiga tingkatan. Ya. Tingkatan yang paling rendah, orang yang beribadah, beramal itu dengan tujuan agar supaya dia beramal itu supaya Allah berikan kemudahan di dunia. Saya rajin ibadah, rajin tahajud, ben anakku soleh-soleh, ben rezekiku lancar, Allah berikan kelapangan rizki yang halal. Ya, saya menolong orang dengan tujuan mudah-mudahan nanti saya dan anak keturunan saya ditolong oleh orang. Itu ikhlas, karena yang diharap juga kepada Allah, tapi mengharap balasan. Itu tingkat ikhlas yang terendah. Ya, balasan ibadah, minta balasan kepada Allah dengan urusan di dunia, ya. Tapi Allah yang diminta, bukan kepada selain Allah. Kalau selain Allah ria nanti ya. Mintanya kepada Allah, itu tingkat yang pertama. Jenengan timbang sendiri nanti diri jenengan sampai di mana nanti. Nah, tingkat yang kedua, tingkat ikhlas yang kedua, tengah-tengahnya itu orang yang beribadah kepada Allah minta balasan akhirat. Saya sholat supaya Allah masukkan saya di surga. Ya, saya bersolawat kepada Nabi supaya Allah Subhanahu Wa Taala nanti ya berikan syafaat. Ya, Nabi memberikan syafaat kepada kami. Saya ya misalkan saya bersedekah agar Allah bebaskan saya dari neraka, itu kepada Allah, dan harapan balasannya itu di akhirat. Itu tingkat keikhlasan yang kedua. Tingkat keikhlasan yang ketiga yang paling tinggi
itu adalah ketika orang beramal itu tujuannya mencari ridha Allah, titik. Ya, sudah. Karena ridha Allah itu tadi tiga-tiganya itu ada semuanya. Jannah, ungkapan ridha Allah. Ya, bisa jadi anaknya yang menjadi soleh, bisa jadi ungkapan juga ridha Allah. Jadi tingkat keikhlasan ada tiga. Tingkat tertingginya ketika orang itu tujuannya mencari ridha Allah, dan ternyata ridha Allah itu puncak kenikmatan. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ridha Allah ghayatun la tudrak wa ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridha Allah itu sebuah cita-cita yang enggak mungkin tidak bisa dicapai asal menempuh jalannya. Tapi kalau ridho manusia, seluruh manusia suruh ridho, ghayatun la tudrak, itu sebuah angan-angan yang gak mungkin bisa dicapai. Mohon maaf, saya minta minum dulu. Iya, jadi itu ada ungkapan para ulama, ya Rabb inna ridhaka aghla wa asma min kulli na'imin. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya ridhamu itu kenikmatan yang tertinggi dan paling berharga daripada semua kenikmatan. Itu bisa kita capai diantaranya adalah dengan bersolawat kepada Nabi. Ikhwan, akhwat, jamaah sekalian, Bapak Ibu, surat Al-Ahzab ayat 56 itu turun di bulan ini, di bulan Sya'ban ini. Maka sebagian ulama itu menyimpulkan bahwa di antara amalan sunnah yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Sya'ban itu adalah sholawat ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Di antaranya, karena surat Al-Ahzab ayat 56 tadi turunnya di bulan Sya'ban ini. Iya. Dalam Lataiful Ma'arif dijelaskan seperti itu. Kemudian, jadi pertama, kalau kita meniru para salaf itu kalau mengharap Ramadan itu dengan penuh bahagia. Kaya panjenengan sedaya nek wis ngerti tindak napa sawah ning Pak Tani, ya, tanduri wis ndingkluk, subur, mentes-mentes, ya, sing kira-kira setengah bulan apa seminggu mengkas bakal panen. Seneng mboten jenengan? Lah kan bulan Ramadan itu hasadun lizar'i, bulan orang itu manen. Jadi nek Pak Tani tindak sawah ngerti panene kuwi wis ndingkluk, wis menguning, kurang seminggu ngas wis panen terus apik, ora dipangan wereng, ora pangan tikus, utuh, ora pangan manuk, rasane pripun? Saweneng. Nggih ngoten niku. Kira-kira nggih. Kira-kira para sahabat, para salaf niku kados ngoten niku nanggapi Ramadan bakal teko iki kados mekaten. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an itu meminta supaya ada penerangan yang lebih, ya, penerangannya di jalan-jalan dulu supaya semarak dan meriah Ramadan. Jadi kalau ada orang Ramadan terus ngecat masjid, ngecat musola, nambahi penerangan, sunnah itu insya Allah. Ya. Kemudian di antara yang dilakukan oleh para sahabat, ya, ketika menghadapi Ramadan itu beliau memperbanyak taubat dan membersihkan hati. Ya. Banyak orang yang ketika suruh taubat itu tersinggung. Wong aku ki wong iman, aku ora.
Perintah taubat ki kanggo wong iman kok. Nek wong kafir ora suruh kon taubat, bablasno ae. Tapi kalau orang yang beriman itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Kalau orang kafir ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum. Ya. Orang-orang kafir jangan alasan. Innama tudzzauna ma kuntum ta'malun. Apa sing mbok tindakno nang donya kuwi bakal diwales. Tapi kalau untuk orang yang beriman, ya, orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya. Karena kalau orang masih punya iman, itu masih ada kesempatan untuk taubat untuk ya. Orang kafir ya bisa kalau dia masuk Islam nanti ya. Bisa. Tapi kalau orang kafir perintah untuk taubat itu untuk orang yang beriman. Para sahabat saja ya insya Allah jauh lebih bersih daripada kita. Itu banyak beristighfar, banyak berusaha untuk tazkiyatun nufus, membersihkan hati, banyak muhasabah, meminta maaf. Jadi kalau meminta maaf kepada sesama sebelum Ramadan untuk membersihkan itu agar Ramadan itu dalam keadaan lebih bersih dan ringan dalam menyambut berbagai fadilah di bulan Ramadan itu sunnah ya. Itu sunnah. Jadi para salaf memulai Ramadan dengan taubat nasuha, membersihkan hati dari dengki, dari perbuatan dosa, karena Ramadan adalah bulan ibadah, bukan bulan yang untuk bermaksiat ya. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dalil secara umumnya itu ya. Ya. Kemudian apa yang perlu yang disiapkan lagi, bekal yang harus dilakukan di bulan Ramadan, yaitu mempersiapkan diri dengan ilmu. Maka kalau di antara kita ya ilmu kaitannya dengan Ramadan seperti saat ini yang kita lakukan. Tapi saya masih bersifat tasyik motivasi. Kalau nanti pengen lebih detail lagi terkait dengan urusan teknis ya kaitannya dengan fikih Ramadan, nanti bisa diadakan kajian lagi barangkali bersama Ustadz Khairudai atau Ustadz Setio Nugroho nanti terkait dengan urusan. Kalau saya bagaimana kita menggerakkan hati. Kalau sudah tergerak hatinya, ada ghirah untuk menyambut Ramadan, selanjutnya kita belajar tentang teknik bagaimana kita mengisi Ramadan sesuai dengan syar'i itu seperti apa. Maka anjuran para sahabat itu supaya memperbanyak ilmu terkait dengan urusan Ramadan ya. Para salaf itu belajar fikih puasa, fikih tentang ibadah Ramadan sebelum masuk bulan suci agar ibadahnya benar-benar bisa dilaksanakan secara maksimal. Itu ya. Ya secara umum memang kita memang diperintahkan untuk melandasi setiap amal kita itu dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Berilmulah bahwasanya tiada ilah selain Allah. Ya, dan di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada judul besar yaitu al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu harus mendahului sebelum kita berbicara maupun sebelum kita beramal ya. Kemudian di antara yang dilakukan oleh para salaf, kalau kita itu ingin meniru meneladani para salaf, apa yang dilakukan oleh para salafus saleh, para ulama terdahulu, para sahabat ya, para generasi awal yang mendapatkan tazkiyah atau pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala akan kemuliaan mereka. Beliau para salaf itu meningkatkan ibadah ketika Ramadan itu tiba. Ya, meninggalkan banyak aktivitas dunia dan fokus pada ibadah. Ya. Kalau itu sudah tiba, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Yang doanya kalau belum hafal boleh ditulis ya. Nanti Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman
Ya. Ya. Wassalamati wal Islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tardo Rabbana wa rabbukallah. Ya. Itu doanya, nanti kalau perlu ditulis Pak, ya, ditulis. Ini biar ya, ditulis supaya nanti kita bisa mengucapkan di awal ketika masuk hilal bulan Ramadan itu, ini kan bahasanya Allahumma ahilhu alaina. Ya. Jadi ya Allah, tampakkanlah bulan ini kepada kami, hilal ya, kepada kami dengan keamanan dan keimanan. Allahumma ahilhu alaina bil iman, bil amni wal iman, wassalamati wal Islam, dengan keselamatan dan dengan keislaman, dalam keadaan Islam, wat taufiqi lima tuhibbu wa tardo, dan tampakkanlah bulan ini dalam keadaan engkau berikan taufik, hidayah terhadap segala sesuatu yang engkau cintai dan engkau ridhoi ya Allah. Ya. Terus ditutup dengan Rabbuka, ya, Rabbuna wa Rabbukallah. Ya. Rabbmu dan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kalau sudah, jadi para sahabat itu betul-betul memperbanyak. Kalau Bapak mau jamaah sekalian mau sulit menulis, saiki tholabul ilmi iki gampang. Wis di googling aja doa memasuki bulan Ramadan. Nah, itu nanti udah metu insyaallah. Ya. Kemudian ya. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan, sampai aktivitas-aktivitas yang sebenarnya itu juga aktivitas ibadah, seperti tholabul ilmi itu kan ibadah yang sangat mulia. Tapi Imam Malik rahimahullah, ketika sudah masuk Ramadan, beliau itu meninggalkan majelis-majelis hadis dan fokus membaca Al-Quran. Ya, kayak majelis-majelis seperti ini itu dihentikan karena untuk fokus membaca Al-Quran. Nah, awake dhewe kira-kira nek mandek ngene iki yo malah ra kuat. Wong kuat iki marga bareng-bareng kadang-kadang ya. Tapi kalau jenengan mengukur, saya bisa fokus dengan Al-Quran, tidak jemu, ya, kita nggak jenuh. Saya bersama Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa, bagus. Dan unlimited. Nek jenengan ngersake ngapal Quran, oh kok ngapal, ngatam ke Quran, mau sedina ping 2 nggih saged. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Sedina ping 2. Kula dhewe ya gur iso ngaturke riwayat iki, nek awakku ya urung tau. Sedina ping 2 niku sak sejege niku kula dereng. Nek 3 dina pisan ya wis, nggih. Tapi nek sedina pindho niku dereng. Kan nalika semanten lan wonten sahabat. Waktu itu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, fi kam akhtimul Quran?" gitu. Kira-kira begitu kau Rasulullah. Berapa lama saya boleh mengkhatamkan Al-Quran? Jawab Nabi, akhtimhu syahron. Al-Quran itu khatamkan 1 bulan. Nganyang ya. Dengan dia nganyang kira-kira ya. Ya Rasulullah cepetan niku setahun lah gitu. Nganyangnya betul ngoten. Ya Rasulullah, anak atiku aktsar min dalik. Ya Rasulullah, saya bisa khatam dalam sebulan lebih dari itu. Lebih dari sekali. Akhirnya Rasulullah mengatakan akhtimhu nisfa syahrin. Khatamno setengah bulan. Berarti sebulan ping pindho. Ngenyang meneh. Nganyang. Nawar lagi. Anak atiku aktsar min dalik. Akhtimhu asyrata ayyam. Khatamno 10 dino. Ngenyang meleh. Terus akhirnya Rasulullah mengatakan akhtimhu salasata ayyam.
khatamno telung dino. Karena apa? Itu batasan orang membaca Al-Qur'an yang masih bisa direnungi maknanya, masih bisa dihayati artinya. Itu kalau dalam satu hari membaca 10 juz. Iso insyaallah. Nek maca rada sedengan niku 45 menit niku sak juz. Insyaallah niku jek wis rada. Berarti nek 45 menit berarti 450 menit ki piro kuwi, Pak? Nek sak dina berapa menit niku? Punjul to ya. 600-an punjul ping 20. Berarti yo ijek normal niku. Nggih, nek jenengan tindak umroh kae ijek normal banget nek sedina maca 10 juz iku. Santri itu banyak yang satu hari hatam. Nah, ustadznya malah uga. Ustadznya kayak urusan. Ayah. Terus itu Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah. Dawe Nabi supaya menghatamkan 3 hari sekali khatam itu kalau di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu boleh lebih daripada itu, karena bulan Ramadan itu syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan diturunkannya kebanyakan surat Al-Quran ya. Dan juga bulan dianjurkan untuk al-iktsar, memperbanyak bacaan Al-Quran. Sampai Imam Malik itu menghentikan majelis-majelis ilmunya ya, karena untuk membaca Al-Quran. Di dalam kitab Syiar Alamin Nubala Imam Az-Zahabi itu disebutkan ya. Jadi Ramadan bagi salaf adalah bulan Al-Quran, bukan sekedar puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maksudnya dalam tafsir, sebagian besar dari Al-Quran turun di bulan Ramadan, tidak semuanya. Maka nih kalau dicontohkan Imam Syafi'i ya, sampai hafal 60 kali ya. Kemudian yang dilakukan oleh para sahabat tentang rasa, tadi kan rasa bahagia bulan Ramadan tiba, itu dia ada rasa takut ya, karena di antara rakaizul iman, pilar penyangga keimanan itu ada 3. Ada al-hub, cinta, ada al-khauf, ada takut, yang ketiga ar-roja, ada pengharapan ya. Dengan tawazun atau berimbang belen antara 3 rasa itu iman benar ya. Nanti kalau ekstrim, enggak tawazun, rasa cintanya berlebihan, rasa takutnya lemah, nanti jadi murjiah sing gampang ke. Kalau rasa takutnya berlebihan, rasa cinta dan rasa pengharapannya lemah, jadi khawarij yang memberat-beratkan dirinya ya. Jadi begitu. Kalau rasa takut, rasa cinta, rasa takut dan rasa pengharapan roja itu seimbang, itu namanya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, itu ya. Jadi di antara para sahabat itu ada rasa takut sekali, khawatir kalau amalnya itu Allah tidak terima, maka terus berdoa ya agar supaya Allah menerima amalnya. Jadi walau ibadahnya itu maaf ya luar biasa yang tadi sedikit kami gambarkan tadi itu, qiraah Qur'annya seperti itu, tilawah Qur'annya, itu masih ada rasa ketakutan kalau ibadahnya itu enggak terima walaupun sudah luar biasa. Jadi para salaf itu lebih takut amalannya tidak diterima daripada merasa bangga dengan dia sudah merasa berbuat amal banyak. Anda masih ada ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Di
di surat Al-Mu'minun dijelaskan, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sementara hati mereka ada rasa takut, padahal dia sudah bersedekah, sudah mengamalkan amal soleh, tapi di hatinya masih ada wajilat, ada rasa ketakutan kalau sampai amalannya Allah tidak menerimanya. Ya. Baik, tadi kok saya hadis tadi 3 hal aminnya belum saya tutup ya, tapi saya mudah langsung, isinya sudah jelas. Roghima anfumri'in yang kedua, roghima anfumri'in yang kedua, sungguh merugi, sungguh rugi. Yang kedua itu adalah yang diamini oleh Rasulullah SAW adalah man ya, adroka walidayhi au ahadahuma walam yudkhilahul jannah. Siapa yang dalam hidupnya masih menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya kok tidak masuk surga, itu betul-betul bangetan. Roghima anfumri'in, rugi atau celaka. Karena al-walidain ausat abwabil jannah, dua orang tua atau orang tua itu pintu surga paling tengah, kok sampai tidak menyebabkan kita masuk jannah. Ya, maaf, saya baru saja kehilangan orang tua. Saya dulunya mengira kalau orang tua yang usianya sudah tua, dari 80 lebih, itu kepergiannya nggak terlalu disesalkan. Tapi ternyata enggak begitu. Saya nggak pernah ya merasa, ya Allah, sampai hari ini kadang-kadang ya, tapi ya insya Allah ketika begitu mengingatkan untuk mendoakan. Menyesal. Di antara penyesalannya, saya merasa kurang maksimal di dalam memuliakan orang tua saya. Ya, walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin, insya Allah banyak kami lakukan. Kemudian amin yang ketiga itu adalah terkait dengan bulan Ramadan. Ya, man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha walam yughfar. Ya, barang siapa yang masuk bulan Ramadan lalu bulan Ramadan pergi kok dosanya enggak diampuni. Karena kalau fadilah-fadilahnya itu diikuti Bapak Ibu, itu akan menyebabkan maghfiratiz dzunub, akan menyebabkan dosa itu terampuni. Kok sampai enggak bangetan? Maka roghima anfum ri'in. Saya selalu kalau terkait dengan targhib, saya tidak berbicara soal teknis fikih, tapi berbicara bagaimana kita ini tergerak dulu ya untuk bisa memaksimalkan menyambut bulan Ramadan. Di antara amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan ada 5. Ya, kalau puasa itu jelas wajib sudah. Di antaranya tilawatul Quran sudah saya sebut, qiyamul lail dengan taraweh yang digerakkan oleh Sayyidina Umar. Yang ketiga adalah as-shadaqah. Rasulullah itu orang yang sangat dermawan, tapi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Yang keempat adalah i'tikaf, berlama-lama di masjid, baik secara definitif maupun secara makna aja. Kemudian yang kelima adalah umroh di bulan Ramadan. Monggo. Jadi yang ini amalan-amalan yang oleh Rasulullah anjurkan untuk diperbanyak. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah SAW, meskipun tidak berarti telah memutus kewajiban haji, bukan. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi tasjid, motivasi buat kita untuk nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan kita dalam keadaan siap dan kita bisa memanen fadilah yang ada di bulan Ramadan itu. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.